Why do we choose this myth? Actually, we choose this myth because previously we already know about this myth, the myth of Don't Say Out Ucing in Cipancar, a myth that has long circulated among the people of Sumedang and is believed especially by Cipancar residents, and we want to find out about this myth. The objective of our journey to Cipancar is to explore and find out about the myth Don't Say Out Ucing in Cipancar. What is the origin of this myth? What is its history? And of course, by exploring this, we can know more deeply and appreciate the culture that exists in Cipancar society. Kata yang dilarang di Cipancar itu kan deket. Karena di Cipancar mah ya memang ada larangan, tidak boleh menyebutkan kata itu. Jadi letter U itu untuk di Cipancar tidak bisa disebutkan. Ini tandanya kita takdim dengan apa yang yang dicetuskan, yang diucapkan oleh pendahulu kita, di mana Eyang Tajur tidak sebaiknya bagi keturunannya tidak menyebutkan hal itu, kan? Nah, hasil menang di Cipancar menyebutkan itu, kok digantina malah pas kurang Cipancar mah temenang nyebutin sabalikna enyeng. Kecap enyeng itu bahasa Sunda, cuman diolah kata gitu. Jadi bahasa Sunda ngan katanya diolah tina kecap ngenye mun dibalikan jadi enyeng. Ngenye itu dina bahasa Sunda artinya menghina, merendahkan, menganggap orang lain lebih rendah atau dihinakan oleh orang juga. Nah, itu namanya ngenye ya. Jadi kita itu lemah, kita itu nggak bisa apa-apa kecuali dengan keresahannya. Makanya tidak boleh untuk menghina sesama. Itulah yang dikatakan temenang nyebut sabalikna enyeng. Kecap enyeng lamun dibalikan ngenye, artinya menghina dan merendahkan orang lain. Itu yang dilarang. Itu terus artinya bahwa ngenye itu adalah sesuatu yang memang kurang baik untuk kita ucapkan dalam kata-kata sehari-hari. Lebih baik kita saling puji daripada saling menghina. Nah, sekarang apa sangkut pautnya dengan binatang yang tidak boleh disebutkan di Cipancar sehingga itu dinisbatkan kepada binatang itu? Jadi kata itu disebutnya enyeng di sini, enyeng. Kita menangkap tikus tuh. Kok tidak bisa disebut tidak temenang disebutkan sabalikna enyeng. Ada unsur kesombongan. Siliwangi kan aja besar. Ya pada saat itu. Tidak bisa ke wilayah barat tuh kerajaan lain bisa menundukkan Siliwangi, nggak ada. Siliwangi tidak pernah ditundukkan yang lain. Ini seketika bisa ditundukkan. Senangnya kira-kira yang menundukkan tuh. Senangnya bukan kepala, maka terjadi kesombongan. Maka dia mengangkat kepalanya, mengangkat dadanya, mengangkat dahunya. Mana Siliwangi, mana Pajajaran? Oh, nu aya. Tadi tuh, nu aya deket. Hei, sekali lagi. Saking senangnya dengan penundukan Pajajaran pada saat itu, maka pasukan yang dari luar yang menyerang kita itu
maka dia timbul kesombongannya. Dia katakan, mana Siliwangi, mana Pajajaran, mana Maung Sunda, buaya. Nah itu menghina bukan tuh? Bukannya berterima kasih tidak dilawan, malah menghina. Nah kata-kata menghina itu disebut menyebutkan sabalikna enyeng. Maka turunan Siliwangi tetap dilarang tongsok disebutkan sabalikna enyeng. Ini sebabkan mereka udah ket. Kenapa disebutkan udah ket? Lambang Siliwangi apa? Harimau, ya, maung, macan. Gitu. Kenapa dinisbatkan ke memeng? Karena memeng adalah mirip dengan maung dalam postur yang kecil. Maka di Cipancar kalau apa namanya dinisbatkan seperti itu. Jadi lambang negara pada saat itu adalah harimau. Mana mau Pajajaran, mana Sunda, mana Siliwangi, buaya, memeng, kan? Maka sejak itu adalah dianggap suatu penghinaan. Coba penghinaan terhadap siapa tuh kalau memang terjadi seperti itu? Mana mau, mana Siliwangi, mana Pajajaran, mana Sunda, buaya, memeng. Penghinaan terhadap siapa tuh? Mana Siliwangi menghina apa? Termasuk kerajaan-kerajaannya. Mana Pajajaran, bangsa kan? Itu kan? Mana Maung Sunda, ini apa tuh? Lambang negara. Mana Siliwangi berarti nggak bisa apa? Menghina kepala negara. Seneng nggak punya kepala negara dihina? Seneng nggak punya apa namanya lambang negara dihina? Enggak kan? Makanya temenang nyebutkan sabalikna enyeng, karena hal seperti itu adalah sabalikna enyeng, kan gitu. Itu yang dimaksud. Ya, itu kira-kira. Jadi kenapa di Cipancar tidak boleh menyebutkan sabalikna enyeng? Itu sejarahnya. Karena kita menerima berbagai macam penghinaan pada saat itu. Sehingga Eyang Tajur selaku turunan Surya Kancana Gamulya Putra Sengkala Gamulya tidak enak mendengarnya, maka kata dia tong menyebutkan sabalikna enyeng. Sampai saat ini di Cipancar untuk menyebut itu adalah tetap aja menyebutkan enyeng, tidak pernah menyebutkan letter U itu. Kira-kira. Jadi bagi saya, tanggapan saya tentang masalah ini, saya berterima kasih kepada ideologi Siliwangi saat itu, sehingga masih kami pakai sampai saat ini, dan kami tahu maksud dan artinya. Itu kira-kira. Nah setelah saya terangkan, kalian tahu dengan artinya seperti itu. Berterima kasih tidak? Oh, berarti setuju ya saya dong. Ya, hentikan penghinaan terhadap orang lain. Berarti? Nah kalau cerita di masyarakat sih, kadang-kadang suka dikait-kaitkan ya. Masalahnya itu suka dikait-kaitannya itu. Kalau menurut Kak Kuncen, ada pun misalnya mereka yang melanggar di sini kemudian terjadi seperti itu, jangan menyalahkan pada itu, karena itu unsurnya unsur penghinaan kan. Kalau misalnya di Cipancar tidak boleh menyebutkan itu, kemudian tetap aja menyebutkan misalnya gitu ya. Sedangkan itu tidak, itu kan sudah menjadi pakem di sini di Cipancar, ada kejadian misalnya gitu ya. Nah itu bukan, jangan menyalahkan tahu itu, karena itu sudah dilarang untuk menghina seperti itu. Berarti kalau menyebutkan seperti itu dengan sengaja berarti ada penghinaan kan. Nah penghinaan itu tadi disukai nggak? Yang menakdirkan doa siapa? Allah, ya kan? Itu kira-kira. Jadi untuk masalah itu intinya adalah orang suka mengkait-kaitkan aja. Kalaupun ada, mungkin itu hanya kebetulan. Itu aja kira-kira ya. Jadi ya, apa yang baik itu tetap baik, dan apa yang salah itu tetap aja salah. Itu kira-kira. Nah, sejak kapan Pak Kuncen di Cipancar tidak boleh menyebutkan itu? Ya kalau diperkirakan tahunnya sejak tahun 1500. Karena sebelumnya sih boleh aja. Karena pada saat itu kitanya bahkan Siliwangi itu belum ada. Pada saat itu kita mengiblatnya adalah pada bahkan Sumedang itu belum ada pada saat itu. Ya, belum ada. Jadi artinya kan Sumedang ada sejak tahun 900. Ya kan? Temong Agung menjadi Sumedang. Temong Agung tahun 800 sampai 950. Itu yang menjadi raja yang Aji Putih. Kemudian yang Aji Putih digantikan oleh yang Taji Malela. Yang Taji Malela pada tahun 850 sampai 1200. Nah, berarti dari Sumedang itu ada kira-kira tahun sabaraha kan?
1850-an kan? Kira-kira seperti itulah. Tapi kalau menurut perkiraan dari sejarah yang agung, kira-kira seperti itu. Sumedang ada 1900. Nah ini kejadiannya kan kalau rumpun itu kan 1500, berarti tahun 1500 boleh-boleh aja sih dikatakan itu. Ya, karena pada saat itu memang belum ada Siliwanginya. Ya kan? Burung Siliwangi kan sudah tahun 1300-an ya. Ya itu kira-kira. Dan pada saat itu kan belum murah pajajarannya, masih ya, itu kan kita ngitungnya sejak bulan pajajaran kan, itu kira-kira. Jadi diperkirakan sejak sejak tahun 1500 sampai dengan saat ini. Dan tidak ada salahnya kita ikuti. Kenapa? Karena ajaran itu benar. Setelah aku penjelasan tadi benar kan? Nah itu. Seperti itu. Jadi kalau ada orang Cipancar kok bilang, si enjing malah harus malu ya, harus malu. Oh berarti dia mau pemegang teguh ya, dia kebenaran tidak mau menghina orang lain. Yang jadi masalah adalah kalau ada orang Cipancar suka menghina orang lain loh. Insya Allah nggak ada ya, nggak ada orang Cipancar yang tampok pada siapa ya. Itu kira-kira. Jangan ditiru, berbahaya. Oh iya, halus ya? Masya Allah. Mau tanya, udah pantas deh? Udah. Nah, sini. Ajak lah Pak. Oh iya. Nah, gitu. Aduh, harus gedang, bukan dia. Jadi, kumaha Neng? Mohon pertarosan pertama. Ya, sadap lah dulu. Terus sekarang apa sih sangkut pautnya antara ngenyek menghina dengan binatang yang suka menangkap tikus, ya kan? Yang aktif pada malam hari, tikus mah tidak pernah tidur. Ini pada hari tikus mah tidak pernah disuruh zikir, tapi tetap aja dia zikir karakat. Ya, jadi kalau mau guru zikir ya tanya tikusnya, itu tikus baru amun. Sasakan tadi titah teh hari jelema di titah malah HS baik. Jadi itu jadi Bagaimana perasaannya hari ini, Mbak? Sangat mantap pokoknya. Mantap pokoknya namanya. Aduh.
Oh iya. Ya, emang orang dia di sana. Oh sana. Enggak jadi. Tolong jangan beri project lagi ya. Masuk Min. Kita sih. Clara sedih lah ya ke. Kita tahu itu. Udah di pause dah di pause. Sok 1 2 3. 1 2 3. Pak, Ibu. Tolong. Iya ulangi. Ya ulangi. 1 2 3. Pak, Ibu. Tolong jangan ada project lagi. Kami sudah tidak kuat. Ya udah.